Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cailata Naif Rahmono dari kelas 9 Al-Khawarizmi. Pada ujian praktik kali ini, saya akan menjelaskan tentang pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Pengertian: pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah merupakan pedoman atau acuan bagi perilaku dan tindakan warga Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma Islami. Dalam menjalani kehidupan, kita terikat oleh nilai-nilai Islam dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Jika nilai-nilai Islam dan norma-norma Islam itu telah difahami dan dihayati secara mendalam, maka dengan sendirinya akan berpengaruh pada pengalaman sehari-hari dalam berbagai aspek dan level kehidupan warga Muhammadiyah, yang muaranya menuju pada terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sehingga terwujud rahmatan lil alamin. Materi yang pertama yaitu hakikat manusia. Hakikat manusia dibagi menjadi 6, yaitu A. Manusia sebagai hamba atau abdi, sehingga manusia memiliki kewajiban untuk menyembah kepada Allah, menjalankan semua perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Hal ini sebagaimana penjelasan dari surat Al-Bayyinah ayat 5. B. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memerlukan hubungan dengan manusia lain dan hidup bermasyarakat atau Al-Nas. Hal ini sebagaimana penjelasan dalam surat An-Nisa ayat 1. C. Manusia adalah seorang pemimpin atau khalifah di muka bumi, sehingga kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang diperbuat semasa hidup di dunia. D. Manusia adalah keturunan Nabi Adam atau Bani Adam dan bukan hasil proses evolusi keras sebagaimana hasil temuan Charles Darwin. E. Manusia adalah makhluk yang berilmu atau al-insan, sehingga dapat memikirkan kebesaran-kebesaran Allah, memiliki kemampuan menalar dan berpikir, sehingga dapat mengambil pelajaran dan sekaligus dapat membedakan mana yang benar dan yang salah. Hal ini sebagaimana yang dituangkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. F. Manusia adalah makhluk biologis atau al-bashar yang dapat tumbuh, memerlukan makanan, dan dapat berkembang biak, serta dapat melakukan aktivitas fisik sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup lainnya. Hal ini terdapat dalam surat Yusuf ayat 31. Materi yang kedua adalah manusia sebagai individu. Manusia sebagai makhluk yang sempurna diberikan kedudukan yang lebih mulia di antara ciptaan Allah yang lainnya. Manusia diamanahi tanggung jawab besar yang harus dilakukan dalam kehidupan. Allah menganugerahi kelebihan dan keunggulan yang ada pada diri manusia karena manusialah yang memiliki keunggulan dan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Keunggulan yang diberikan berupa potensi fisik, fitrah, dan akal pada diri manusia. Sebagai individu, manusia memiliki potensi-potensi untuk berkembang. Potensi adalah kemampuan yang masih berada dalam diri manusia, tetapi belum terrealisasikan dalam tindakan. Potensi tersebut akan menjadi kekuatan apabila dikembangkan dan didaya gunakan. Terdapat 3 jenis potensi yang terdapat pada diri manusia, yaitu A. Potensi fitrah. Potensi ini mengarahkan manusia untuk berkeinginan berbuat kebaikan dan menjunjung tinggi kebenaran. B. Potensi akal. Potensi yang digunakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam kehidupan manusia, sehingga dengan menggunakan alat akal untuk berpikir, manusia akan menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan. C. Potensi fisik atau jasmani. Kesempurnaan anggota tubuh atau fisik manusia mulai dari kepala sampai ujung kaki dilengkapi dengan struktur dan organ yang lebih kompleks dan sempurna dibanding makhluk lainnya. D. Potensi lainnya. Potensi yang memiliki kecenderungan membawa manusia ke dalam hal yang negatif
atau amaratu bisu, sifat manusia yang kurang baik antara lain suka berbuat aniaya dan bodoh, daluman jahula, berkeluh kesah dan kikir, haluan dan tergesa-gesa, ajulan. Terdapat dalam surat Al-Ma'arij ayat 19. Materi yang ketiga, manusia sebagai makhluk yang bertauhid. Secara terminologis, tauhid memiliki makna mengesahkan Allah baik dalam tataran ubudiyah atau semata-mata menyembah kepada Allah, uluhiyah atau mengesahkan Allah dalam tataran zat dan sifatnya, serta rububiyah atau keyakinan bahwa pemelihara alam hanyalah Allah. Tauhid harus dibuktikan dengan sikap dan tindakan hidup sehari-hari. Sikap dan perilaku manusia bertauhid dapat ditunjukkan melalui ciri-ciri berikut ini. A. Senantiasa menjunjung tinggi dan berpihak kepada hal-hal yang baik dan benar. Keyakinan adanya kebenaran yang hakiki berasal dari Allah, sedangkan kebenaran yang nisbi datangnya dari manusia. B. Bersikap aktif, giat, dinamis atau terus bergerak, dan mengarah ke masa depan. C. Bersikap adil, yaitu dengan menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya. Allah diposisikan sebagai pencipta yang maha agung dan harus disucikan, sedangkan manusia adalah makhluk ciptaannya yang harus tunduk dan patuh kepadanya. D. Tidak suka menyalahkan orang lain atau menganggap hanya dirinya yang selalu benar serta tidak memaksakan kehendak. Yang keempat, manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi hak hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya hidup semata. Manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Manusia dibebani kewajiban yang erat kaitannya dengan usaha dan kesungguhan manusia itu sendiri. Allah menciptakan manusia dengan diberi amanah sebagai khalifah untuk mengelola bumi. Oleh karenanya, umat Islam harus menyikapi kehidupan di dunia ini secara aktif dan positif, serta tidak menjauhkan diri dari pergaulan kehidupan dengan landasan iman, Islam, dan ihsan dalam arti berakhlakul karimah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Untuk mengemban amanah sebagai imamah atau khalifah yang baik di bumi, maka harus dijalankan dengan penuh semangat perjuangan yang tinggi. Etos kerja yang islami dan yang digambarkan dalam pedoman hidup umat Islam adalah dengan perilaku kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, dan berusaha secara maksimal untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini sebagaimana petunjuk Allah dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-8. Materi yang kelima, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dilahirkan sebagai individu, namun dalam proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari, manusia membutuhkan interaksi dengan sesamanya dalam lingkup hidup bermasyarakat. Menurut Aristoteles tahun 384-322 Masehi, manusia adalah makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, atau zoonpolitikon. Pandangan Ibnu Khaldun tahun 1332 sampai 1406 Masehi tentang manusia menyatakan al-insan madaniyun abi al-tobi, yang berarti manusia sebagai makhluk sosial dan berperadaban untuk saling membutuhkan. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah keluarga besar kemanusiaan sehingga memiliki keniscayaan untuk saling tolong-menolong dalam memperoleh kebajikan dan ketakwaan. Hal ini sebagaimana tuntunan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Dalam menjalankan amal dan kegiatan hidup, harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal yang solih dan ihsan, serta menjauhkan diri dari perilaku riya, sombong, israf, jasad, dan kemungkaran. Perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan meneladani sifat-sifat mulia yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah, sehingga layak menjadi uswatun hasanah bagi umat manusia. Hal ini terdapat pada surat Al-Qalam ayat 4 dan Al-Ahzab ayat 21. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Apabila ada pertanyaan dapat menghubungi Instagram saya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.